Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam rangka pelaksanaan kuliah duha. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda seseorang telah beramal dengan ikhlas. Materi ini saya ambil dari kitab Ta'thirul Anfas karya Dr. Sayyid Husain Al-Afani dan kitab Haula Ruknil Ikhlas karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Tanda ikhlas yang pertama adalah menyembunyikan amal. Yakni amal yang dia lakukan itu disembunyikan dari makhluk lain, hanya ingin Allah yang mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang memiliki rasa kecukupan dan suka menyembunyikan amal kebaikan, yakni tidak diperlihatkan kepada orang lain. Amal dia sembunyikan dari orang lain karena dia khawatir akan bahayanya, yaitu hanya ingin mendapatkan pujian dari makhluk, tidak ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah hanya menginginkan untuk Allah saja, tidak menginginkan diduakan dengan pihak lain, yaitu makhluknya. Anak-anakku sekalian, dalam hal ini ada beberapa pesan dari para pemikir, para ahli tasawuf. Misalkan pesan dari Sufyan bin Uyainah yang mengutip perkataan Abu Hazim. Beliau mengungkapkan, uktum hasanatika asyaddu mimma taktumu sayyiatika. Sembunyikanlah kebaikanmu lebih rapat daripada menyembunyikan kejelekanmu. Fudail bin Iyad juga berkata, khairul ilmi wal amal ma khafiya anin nas. Sebaik-baik ilmu dan amal itu adalah yang tersembunyi dari orang lain. Oleh karena itu, maka jika kita beramal, sepatutnya lah hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya, tidak pantas untuk diberitahukan kepada orang lain. Kita tidak usah menjadi asisten pribadi malaikat pencatat, yakni malaikat raqib, malaikat atid. Artinya bahwa amal yang kita lakukan tidak mesti kita sendiri mencatat dan memberitahukannya kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu maka alangkah tidak baiknya jika kita melakukan amal baik lalu kita sendiri memberitahukan kepada orang lain dengan media apapun. Sekarang banyak media untuk memberitahukan kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah kita update status dengan kebaikan yang kita lakukan. Contoh misalkan di update WA ataupun di Instastory Anda kan gitu. Menuliskan, alhamdulillah saya telah 2 juz hari ini. Contohnya semacam demikian. Nah, itu amal tersebut adalah amal yang tidak tersembunyi antara dia dengan Allah, tapi ingin dilihat, ingin mendapatkan penilaian daripada orang lain. Dan Allah pasti tidak akan menerimanya amal yang diduakan seperti itu.
Oleh karena itu, mari kita sembunyikan amal yang kita lakukan. Lebih rapat daripada menyembunyikan amal kejelekan yang kita lakukan. Kita kalau melakukan amal jelek, kita tidak ingin orang lain untuk mengetahuinya. Hal demikian untuk hal yang baik, amal-amal salih, maka sebaiknya amal salih itu adalah disembunyikan. Cukup kita dan Allah yang mengetahuinya saja. Tanda yang kedua, tanda seseorang telah ikhlas adalah tidak suka atau tidak senang dengan popularitas. Orang ikhlas tidak senang bila dirinya tenar. Apabila berusaha mencari ketenaran tersebut. Hal ini sangat berbeda jauh dengan orang-orang saat ini yang malah ingin kondang, ingin tenar dengan memperlihatkan atau mempamerkan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar ataupun di luar kebiasaan supaya orang lain tahu. Karena mereka berdalih khalib tu'rab katanya, berbedalah dengan orang lain supaya Anda diketahui. Nah, itu dipelintir menjadi hal-hal yang negatif. Padahal Ibnul Mubarak telah berkata, kun muhibban lil khumur karahiyatas syuhrah wala tudhir nafsaka annaha tuhibbul khumul fatarfa'a nafsak. Jadilah orang yang tersembunyi dan tidak suka populer, dan jangan memperlihatkan diri bahwa Anda tidak senang populer yang mengakibatkan dirimu malah jadi tinggi dengan hal itu. Dalam hikam juga Ibnu Athaillah berkata, idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Tanamkan wujud kamu dalam bumi yang tersembunyi, karena yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam itu tidak sempurna hasilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda seseorang disebut ikhlas itu adalah merasa diri penuh kekurangan di dalam beramal. Orang ikhlas itu merasa diri serba kekurangan ketika menunaikan kewajiban-kewajiban. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amal mereka. Kemudian mereka berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah, sekaligus khawatir jika amal itu tertolak. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang berharap-harap takut juga. Tanda yang keempat, tanda seseorang telah melakukan ikhlas adalah bekerja atau beramal tidak terpengaruh dengan posisi di mana dia bekerja. Di posisi tinggi, di posisi rendah, di posisi basah atau di posisi kering, sedang menjabat sebagai hal yang penting, sedang menjabat yang tidak penting, dia lakukan sama, tidak membeda-bedakannya. Kerjanya tidak terpengaruh oleh posisi yang dia miliki. Hal ini kita bisa lihat dari contoh sahabat Nabi yang agung, yaitu Khalid bin Walid. Beliau adalah panglima perang yang hebat. Saking hebatnya, di tengah kehebatan itu sampai-sampai kepopulerannya itu hampir melebihi kepopuleran Sayyidina Umar waktu itu. Di tengah kepopulerannya tersebut, tiba-tiba Khalid bin Walid dipecat oleh Sayyidina Umar dari kepemimpinan sebagai panglima perang saat itu. Namun pemecatan ini tidak sedikit pun mempengaruhi kegigihan beliau di dalam berjuang jihad fisabilillah. Beliau berkata, saya tidak berperang untuk Umar dan bukan karena Umar, tetapi untuk Islam dan karena Allah. Bandingkan misalkan dengan kondisi saat ini.
dalam kondisi jabatan yang tinggi, dalam kondisi posisi yang baik, dalam kondisi posisi yang cukup enak, dia kelihatannya rajin bekerja, tapi ketika tiba-tiba dimutasi ke tempat yang kurang baik menurut pemikirannya, menurut dugaannya, maka serta-merta kerjaannya juga menjadi lesuk. Anak-anakku sekalian, tanda yang selanjutnya, tanda ikhlas itu adalah tidak peduli dengan panjang rentang waktu yang harus ditempuh di dalam beramal. Artinya, dia sabar di dalam beramal, tidak peduli dengan waktu yang panjang atau pendek. Contoh hal ini misalkan adalah perjuangan Nabi Nuh yang begitu lama berdakwah, hampir 1000 tahun, namun hanya sedikit yang mau bergabung dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tapi beliau terus berdakwah meskipun rentang waktu yang cukup panjang itu tidak menghasilkan cukup banyak umat yang beliau dakwahi. Tapi beliau tidak melihat ke arah situ. Yang beliau lakukan adalah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan kuliah duha kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah.